dengan tanya jawab dan evaluasi oleh Pak Sandi. Pak Sandi mohon maaf, saya sambil off cam-nya, saya mendengarkan. Mangga, mangga, Saayana we mangga. Pak Sandinya hapunten pisan ieu mah da. Mangga. Mangga. Sudah maksimal, sudah maksimal. Oke. Mangga Wilujeng. Silakan saya dimulai. Saya langsung saja Pak ya. Baik. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramsyad Alikam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan selama saya melaksanakan kerja praktek di PT Radar Telekomunikasi Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai 1 Desember 2021. Saya mengambil judul Sistem Layanan Repositori Aset Berbasis Framework. Jadi untuk latar belakang, di PT Radar Telekomunikasi Indonesia itu terkadang selalu kesulitan pada saat akan menggunakan barang atau alat, ternyata barang tersebut tidak ada atau ada yang hilang sebagian, semisal satu set alat fisik kunci L semisal isinya ada 10, waktu dicek lagi hanya ada 7. Nah, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan barang hilang atau sedang dipinjam oleh pegawai yang lain. Untuk melihat kebutuhan itu, saya memikirkan maka PT Radar Telekomunikasi Indonesia memerlukan sistem layanan repositori aset, sehingga aset atau barang dapat terorganisir dengan baik. Dan untuk rumusan masalahnya, bagaimana mengorganisir barang milik perusahaan, bagaimana cara mengorganisir barang yang dipinjam di sistem berbasis framework, dan bagaimana merancang dan membangun sistem layanan repositori aset berbasis framework menggunakan kode igniter. Untuk tujuannya, implementasi layanan repositori aset berbasis framework dan agar praktikan mendapat pengalaman dan bayangan tentang dunia kerja nantinya. Dan untuk manfaatnya bagi praktikan atau saya sendiri, penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan praktikan tentang pemrograman berbasis web yang didapat di bangku perkuliahan. Dan bagi perusahaan, penelitian diharapkan mendapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan agar dapat berorganisir barang dengan lebih baik lagi. Dan untuk profil perusahaannya, PT RTI berdiri sejak 5 Februari 2016, terdaftar di Kementerian Pertahanan sebagai industri pertahanan dengan penetapan seperti itu pada tahun 2020. Selain itu juga terdaftar ISO 9001-12 untuk manufaktur, desain, fabrikasi, perangkat telekomunikasi, radar, elektronika, dan informatika. PT Radar Telekomunikasi Indonesia didirikan oleh sekelompok peneliti dan insinyur yang memiliki kemampuan di bidang teknologi radar, telekomunikasi, dan elektronika berbagai perguruan tinggi. Tujuan didirikannya PT RTI itu adalah mengimplementasikan hasil penelitian dan karya putra-putri Indonesia mampu menghasilkan produk dan karya nyata yang digunakan pada industri masyarakat, pemerintahan di tingkat nasional dan internasional dengan kandungan lokal, tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi. Itu di RTI itu staf-staf tekniknya itu lulusan Uninus, rata-rata lulusan Uninus. Untuk visi dan misi, visinya menjadi perusahaan nasional yang unggul, inovatif, dan berdaya saing dengan kapabilitas teknologi di bidang radar, telekomunikasi, dan elektronika, serta menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan untuk misinya menjadi perusahaan nasional yang unggul, inovatif, dan berdaya saing dengan kapabilitas teknologi di bidang radar, telekomunikasi, dan elektronika, serta menghasilkan produk-produk berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi. Ciptakan produk yang profesional, berkualitas, sesuai dengan standar dan teknologi radar, telekomunikasi, dan elektronika, dan layanan yang terkait dengan produk tersebut. Dan ini untuk struktur organisasinya. Lanjut saja, langsung ke penelitian saya. Di sini use case diagram, saya hanya perlu satu aktor saja, yaitu admin atau satu akun, karena dirasa, mohon maaf, PT itu tuh masih belum bisa dibilang perusahaan yang besar, hanya seperti itu saja. Jadi seperti satu akun dipakai untuk semua orang, seperti itu. Jadi ada daftar barang, laporan peminjaman barang, dan form pinjam barang, dan semuanya itu harus login terlebih dahulu. Karena mengapa harus ada login terlebih dahulu? Karena jikalau di kemudian hari akan menambahkan user atau register seperti itu.
Dan untuk activity diagram, ini untuk peminjaman barang, misal peminjam itu akan memberi informasi perihal peminjaman barang, dan admin selaku yang mengoperasikan sistem repository aset menerima informasi barang. Setelah itu input data barang yang dipinjam dan peminjam dapat menerima barang. Dan ini untuk sekuensi diagramnya. Peminjam seperti tadi memberi informasi peminjam barang, admin memasukkan username password dari admin sendiri, lalu cek barang, lalu setelah itu ada input data, lalu menerima barang, dan ada juga laporan hasil outputnya. Dan ini untuk data flow diagramnya, permintaan peminjam barang dari peminjam kepada admin, lalu input informasi peminjaman barang di sistem repository aset, lalu sistem menyimpan data ke database. Dan sistem repository aset itu nanti ada listnya, get data dari database untuk list dari peminjaman tersebut. Lalu ada output laporan hasil input kepada admin. Dan ini untuk entity relationship diagram. Untuk peminjam ada nama barang, tujuan untuk keperluan, dan untuk admin ada username, password, dan input informasi peminjaman. Dan di sistem repository aset, untuk adminnya harus mengisi keterangan, nomor peminjaman, tujuan, nama barang, tanggal peminjaman, dan unitnya. Dan langsung ke tampilan. Di sini tampilan awal login ya sangat sederhana sekali. Hanya ada admin saja, admin. Selanjutnya, dan ini tampilan untuk dashboardnya. Jadi di menu sebelah kiri itu ada daftar barang, peminjaman, dan laporan peminjaman. Dan ini untuk menu daftar barang seperti ini, kita bisa mengedit dan menghapus dan menambah barunya. Jika klik add new, kita diharuskan mengisi form seperti ini. Ada kode barang, nama barang, merek atau tipe, ada nomor seri, ada kondisi barang baik atau tidaknya, lalu ada unitnya. Setelah itu ketika kita klik save, lalu ada form peminjaman. Nah, untuk form peminjaman ini bisa seperti dari pegawai di RTI itu sendiri. Jadi semisal bilang ke admin mau pinjam barang agar tidak terjadi barang-barang hilang seperti dulu-dulu lagi. Dan jikalau ada peminjaman dari luar perusahaan, bisa memasukkan nomor SPT, nomor peminjaman, seperti itu. Lalu mengisi nama 1 dan nama 2 itu ada seperti penanggung jawab lagi, dan tujuannya bisa berupa peminjam itu untuk apa, dan atau jikalau yang mau minjamnya dari pegawai RTI sendiri, misalnya tujuan ke workshop, nah, seperti itu. Lalu setelah kita mengklik lanjut, kita harus mengisi barang apa nih yang dipinjam. Nah, dan di sini contohnya kita handboard, unitnya 2, keterangannya ya apa saja. Setelah itu klik tambah, dan untuk barang, nah ada tadi ditambah, di bawahnya ada barang pilihan. Nah, jikalau kita ingin meminjam barang yang lain, kita tinggal mengisi lagi yang di atas, barang apa lagi, seperti itu. Jikalau sudah selesai, kita klik selesai. Lalu ada dashboard, lalu ada daftar laporan peminjamannya seperti ini. Dan kita bisa mencetaknya atau print laporan peminjaman tersebut. Dan akan seperti ini, seperti itu. Dan ini untuk database-nya. Database yang di atas itu untuk daftar barangnya, dan yang di bawah tentang laporan peminjaman. Dan untuk kesimpulannya, sistem layanan repository aset berbasis framework alhamdulillah dapat diimplementasikan walaupun dirasa masih banyak kekurangan. Mahasiswa mendapatkan ilmu manfaat dan pengalaman berharga selama melaksanakan kerja praktek di PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Dan saran dari saya, hasil pembuatan sistem layanan repository aset berbasis framework ini dapat dikembangkan lebih baik lagi
oleh perusahaan untuk kedepannya. Karena praktikan atau saya sendiri menyadari masih banyaknya kekurangan yang terdapat pada sistem layanan repository aset berbasis framework ini karena masih kurang ilmu yang dimiliki oleh praktikan atau saya sendiri. Mungkin atau kurang lebihnya hanya seperti itu Pak yang dapat saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut demo aja. Oh, lanjut demo aja Pak ya? Syahid. Ya Pak, sebentar Pak. Di sini kita isikan admin dan untuk password admin 123. Dan seperti ini untuk tampilan dashboardnya. Nah, daftar barang seperti ini kita tambah baru, misalnya kode barang 003, nama barangnya semisal bor listrik, semisal mereknya apa saja, nomor serinya 111, kondisi barang baik, dan unitnya 1. Kita save. Dan ini ada di bawah seperti ini. Kita juga bisa mengedit seperti itu dan update. Bisa juga menghapus. Dan sudah tidak ada. Dan ini untuk form peminjaman, misalnya nomor peminjaman barangnya 555, nomor SPT-nya surat perintah tugas ya 111 saja. Dan untuk tanggalnya hari ini, semisal namanya saya, kalau tidak ada penanggung jawab yang lain, nama yang pertama saja. Misal tujuannya ke workshop, klik lanjut. Kita pilih ada apa saja yang ada di list daftar barang. Semisal kita Arduino, unitnya 1, keterangannya semisal untuk giroskop. Kita klik tambah. Di sini ada barang pilihannya, dan jika ingin yang lain lagi, minjem yang lain lagi, ada antena semisal unitnya 1, keterangannya jaringan, tambah, di sini jadi ada 2, seperti itu. Kalau sudah selesai. Dan di sini ada laporan peminjamannya yang tadi. Jika ingin mau cetak, kita klik cetak saja. Nanti akan diarahkan ke sini, ke halaman cetaknya. Sebentar Pak. Nah, nanti akan diarahkan jadi seperti ini. Hanya seperti itu Pak demonya Pak, dari saya Pak. Oke. Pak Faiz, gimana Pak Faiz? Boleh lanjut ini? Enggak Pak, lanjut Pak. Enggak, siap. Oke. Imam ya, saya panggil ya. Ya Pak. Oke, sahabat Imam. Gini Mam, kalau kita bicara
kerja praktek itu kan ada dua perspektif ya. Jadi ada perspektif perusahaan, ada perspektif pekerjaan ya, pekerjaan yang kamu lakukan di situ, yang Anda lakukan di situ. Nah, poin pertama nih, kalau kita bicara masalah perusahaan ya, sebenarnya ini share aja ya. Ya Pak, ya Pak. Mangga. Yang Anda dapatkan selama melakukan kerja praktek di PT RTI ini seperti apa? Silakan. Jadi sebenarnya selama saya kerja praktek itu ya Pak ya, mungkin awal-awalnya kurang menjurus ya Pak ya, dari jurusan saya ada. Tidak apa-apa ya menurut saya Pak. Lebih ke elektro sih Pak kalau RTI itu, ke radar soalnya. Jadi selama saya magang tuh paling yang ada unsur informatikanya hanya input data saja seperti itu Pak, ke aplikasi yang sudah ada seperti itu. Dan sebenarnya kata pegawainya itu telat saya KP-nya dan teman-teman yang lain karena proyek-proyeknya sudah hampir selesai seperti itu Pak. Jadi hanya kerjaan yang ada-ada saja seperti itu, yang kecil-kecil saja seperti itu Pak. Dan saya mengambil judul ini karena saya juga sering mendengar gitu Pak. Kenapa ini hilang seperti itu Pak. Ya udah, saya juga sama pembimbing di sana, gimana kalau bikin ini? Oh oke boleh seperti itu Pak. Kurang lebih. Nah, nilai apa yang didapatkan Imam dari dari kesibukan di perusahaan maksudnya bukan dilihat dari kita bisa kerja menyelesaikan masalah, tapi kira-kira menurut Imam nilai apa yang bisa didapatkan dari kerja praktek ini? Jadi sebentar ya, gini. Pak. Saya gini, kan kalau kita ingin bekerja di satu tempat kan biasanya kan ada harapan ya. Oke. Jadi saya juga akan bertanya hal yang sama. Imam sebelum masuk di RTI untuk melakukan kerja praktek itu punya harapan apa, ya kan? Nanti boleh diceritakan. Nah, terus setelah melakukan kerja praktek, apakah harapan itu tercapai lebih atau kurang, itu seperti apa? Dan dari harapan yang tercapai itu kira-kira nilai yang didapatkan itu seperti apa? Enggak? Oh ya Pak. Jadi sebenarnya yang saya harapkan tuh yang paling utama itu ya Pak, pengalaman yang paling penting itu Pak, yang nomor satu itu. Dan yang kedua itu ada pembelajaran yang lain selain informatika itu juga saya harapkan. Karena saya juga ingin tempat kerja saya itu yang dapat belajar yang lain lagi, bukan itu saja seperti itu Pak. Dan itu alhamdulillah tercapai karena saya juga jadi bisa ngebor seperti itu Pak, dan nyolder seperti itu. Ada yang lain-lain lagi. Alhamdulillah saya sangat senang sekali mendapatkan ilmu yang lain selain di perkuliahan, selain di informatika. Dan saya juga dapat belajar dari pegawai yang lain bahwa kerja itu harus seperti ini, harus seperti ini, dan bagusnya seperti ini. Cara komunikasi juga alhamdulillah saya dapat di RTI, dan cara berkomunikasi dengan atasan itu seperti apa bagusnya. Saya juga jadi tahu, dan saya jadi tahu waktunya harus santai, waktunya harus bekerja keras. Saya dikasih tahu di sana seperti itu Pak. Kira seperti itu. Jadi harapannya tercapai ya? Alhamdulillah Pak. Oke. Nah nanti berarti di dunia kerja itu mungkin nggak sesuai ekspektasi ya? Ya Pak. Oke, itu perspektif perusahaan. Nah, sekarang kita coba masuk ke perspektif pekerjaan Imam. Ya Pak. Pertama, kalau tadi sudah dijelaskan ya kenapa topik ini diambil. Gitu. Nah, kalau kenapa topik diambil itu biasanya ada kondisi permasalahan di perusahaan ya. Iya Pak.
Nah, boleh dijelaskan proses bisnis yang berlaku sebelum Imam memberikan solusi ini dan kendala-kendala di lapangan seperti apa? Jadi pertama mungkin apa ya? Pertamanya mungkin saya ada seperti biasa ngobrol sama pegawai yang lain. Kenapa sih suka ada yang kayak curhat gitu Pak? Kenapa sih suka ada yang hilang satu gitu? Ini teh barang-barang teh atau kurang lengkap seperti itu, atau ini teh nyimpennya teh di mana sih? Pada kalau ada yang pakai terus nggak disimpan lagi di ini gitu Pak. Jadi saya teh merasa oh ini jadiin judul aja nih gitu. Dan di sana juga sebenarnya saya nggak disuruh buat judul ini. Nah, saya juga hanya ngasih tahu aja ke pembimbing lapangan bagaimana kalau pakai judul ini seperti itu ya. Boleh, bagus. Nah, emangnya teh gitu. Dan di sana juga kan saya suka beres-beresin ini, suka disuruh beres-beresin barang-barang seperti itu ya Pak ya, untuk pekerjaan saya yang lain. Dan saya juga lihat gitu Pak, emang lumayan tercecer gitu ya Pak ya, barang-barang tuh. Dan emang di RT itu barangnya cukup banyak. Jadi nyimpannya itu apa ya, kurang rapi-rapi gitu sih Pak, itu aja. Oke. Nah, kalau kita bicara proses bisnis ya, jadi nanti Pak. sih harapannya di dokumen juga harus ada apa ya, ada diagram bisnis proses ya. Oh iya Pak. Pernah dengar ya? Pernah Pak. Oke. Jadi bisnis proses itu nanti boleh ditambahkan di dokumen ya. Itu kan problem ya. Jadi nanti diceritakan di dokumen. Itu proses bisnis yang sekarang ada itu seperti apa sebelum kamu menawarkan solusi ya. Iya Pak. Nah, jadi silakan dijelaskan cara penulisannya, nanti boleh dicari aja ya. Bentuknya nanti diagram seperti itu. Nah, di proses bisnis itu kan kaitannya ada proses, ada aktor ya. Ya Pak. Ada input, ada output. Ya kan? Nah, kita coba bahas satu persatu nih. Secara perspektif Imam nih, sebenarnya dalam proses apa tadi, aset manajemen ya. Ya Pak. Menurut Anda itu proses apa aja yang harusnya ada dalam proses aset manajemen ini? Silahkan. Jadi selain yang saya masukkan fungsi-fungsi yang di yang di sistem yang saya buat, jadi menurut saya itu ya bagusnya ini mungkin karena saya kurang ahli mungkin ya Pak ya, masih seperti ini, bagusnya tambahkan user seperti itu Pak ya. Jadi atau bisa dipasang di internet seperti itu, di web. Jadi kita bisa meremote. Bukan. Jadi kita belum masuk ke konteks teknis, bukan. Tapi ini aktual lah. Kira-kira proses. Jadi kalau misalkan kita kaitannya sama aset nih, aset manajemen berarti barang yang ada, barang yang dipinjam, posisi barang. Nah itu kan ada proses yang saling berkaitan kan? Iya Pak. Nah kira-kira menurut Imam nih berdasarkan hasil analisa, itu proses aset manajemen itu proses yang terlibat apa aja? Kita belum masuk ke sistem operasi belum? Iya Pak, Sistem informasi belum? Ya, jadi semisal ya mungkin proses dari pertamanya mungkin apa ya seperti itu Pak. Semisal jadi pegawai lain mungkin prosesnya tuh ngasih tahu semisal saya pegawai ngasih tahu mau ngambil barang ini nih, kan biasanya ambil barang langsung angkut aja gitu. Nah jadi adanya sistem itu, jadi misal pertamanya pegawai yang di RTI ngomong ke admin, kan di sana ada admin yang mengoperasikan segalanya, ada admin ngomong ke admin ya, mau pinjam barang ini nih, mau
ambil barang ke workshop seperti itu misalnya. Dan udah itu admin tuh ya langsung input aja. Seperti itu juga sudah tinggal ambil aja seperti itu Pak barangnya. Itu seperti itu simpelnya Pak. Ya. Jadi ada berapa proses nih? Ada 3 proses Pak. Apa aja? Jadi peminjam ngomong ke admin seperti itu, admin tinggal menginputkan di sistem repository aset dan tinggal mencetak laporan dan kembalikan lagi ke peminjam dan peminjam tinggal mengambil barangnya seperti itu Pak. Oke, ada proses approval nggak? Approval ada sih Pak tadi dari diagramnya Pak. Jadi ngecek barang dulu Pak, apakah ada yang dipinjam atau tidak seperti itu Pak. Jadi idealnya seperti apa? Ada approval atau enggak? Idealnya ada sih Pak. Ya, berarti harusnya kalau tadi saya tidak menemukan ada proses itu ya. Oh iya Pak. Approval. Kenapa harus ada approval? Karena bisa jadi barang yang dipinjamkan itu nggak ada, atau orang yang meminjam itu nggak boleh pakai alat itu kan? Oh iya Pak ya. Oke, itu proses. Nah, sekarang aktor yang berkaitan dengan proses ini apa aja? Siapa aja? Jadi untuk aktornya hanya peminjam dan admin yang mengoperasikan sistemnya Pak, seperti itu. Admin dengan peminjam. Jadi untuk seperti itu Pak. Ya, yang admin yang memiliki kuasa terhadap barang ada berapa orang? Hanya 1 Pak, hanya admin saja. Saya soalnya di sana tuh apa ya? Jadi ada 1 komputer ya dipakai untuk admin itu sendiri dan hanya admin saja sih Pak, udah seperti itu. Yes. Kalau peminjam ada berapa orang? Dan untuk peminjam ada 10 sih Pak, seperti itu. Ya, untuk staf tekniknya. Iya. Nah, secara implementasi sistem ini apakah mendukung multi user tadi? Tidak Pak, karena saya baru memasukkan hanya mungkin belum ya Pak ya. Mungkin untuk sekarang hanya butuh admin saja seperti itu Pak. Admin. Dan mungkin kedepannya kalau ya bisa ditambahkan user seperti itu Pak, kalau sudah ada bisa dipajang di web seperti itu, jadi mobile gitu Pak. Ini apakah masuk dalam batasan masalah atau belum dikerjakan? Belum sih Pak. Seperti itu. Ya, nah maksud saya tinggal didefinisikan. Ini kan saya juga belum nangkep nih batasan permasalahannya sampai kemana nih. Ya, Pak. Apakah sistem ini memang bisa digunakan untuk multi user ataukah memang cuma 1 user? Terus apakah memang tetap melakukan proses manual seperti tadi kan di demo kan tetap harus ada print out ya. Oh ya Pak. Oke, nah pertanyaan saya, fungsi print out itu apa? Padahal kan data peminjaman kan sudah tercatat ya. Ya Pak. Jadi masuk ada cetak laporan gitu itu semisal ada peminjam dari luar perusahaan Pak, seperti itu Pak, yang membutuhkan surat seperti itu Pak, surat peminjaman. Dan untuk pemberkasan perusahaan sendiri sih Pak. Jadi kita kalau ada atau kan semisal ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak, kita punya berkas fisik seperti itu Pak. Oke. Nah sekarang coba buka aplikasinya, Imam. Yang cetak Pak atau yang aplikasi Pak? Semuanya aja. Oh, ya. Dari awal. Saya coba ingin mengkomentari aplikasi. Siapa? Seperti ini Pak. Dari awal ya? Ya. Oke. Seperti ini Pak. Ya. Silakan masuk. Seperti ini Pak. Ini kalau admin masuk. Ya Pak.
Nah, artinya proses si aplikasi ini hanya bisa diakses oleh admin. Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, jadi kalau misalkan ada peminjam barang terus ingin minjam barang, yang dia lakukan apa? Misalnya, jadi langsung kita lihat dulu Pak di laporan peminjaman seperti itu Pak. Apakah barang yang lain ada yang dipinjam seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita langsung ke form peminjaman gitu Pak, langsung mengisi seperti itu Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ke dashboard. Ya. Hanya seperti ini Pak. Itu list barang gimana? Status List barang ada nggak? di sini Pak. Oke, kalau status barang ini dipinjam oleh siapa, ada di mana, terus harus dikembalikan kapan, ada nggak? Oh, belum ada Pak itu Pak. Mohon maaf Pak. Nah, coba laporan peminjaman coba. Iya Pak. Sebentar. Oke, nah sekarang coba daftar barang lagi. Barang. Oke, nah sekarang saya tanya di tempat gudang ya. Oke, ada nggak barang dengan merek jenis yang sama lebih dari satu? Lebih dari satu belum ada sih Pak, belum di-input Pak. Nggak, maksud saya ada, misalkan saya punya bor merek Bosch, tipenya sama, saya punya 10 biji, ada nggak kondisi kayak gitu? Belum sih Pak, belum ada Pak. Enggak, ini di kenyataan. Oh, di kenyataan. Mungkin ya? Ya. Oke. Nah, artinya ini kan ini kondisi barang yang tersedia atau memang barang yang dia punya? Jadi yang dipunya Pak, yang dia punya. Nah, saya tanya Arduino Uno nih ya. Ya Pak. Nah, ini statusnya ada di gudang atau enggak? Dengan lihat kondisi kayak gini. Oh ya Pak. Seharusnya seperti itu ya Pak ya. Nah, itu maksudnya ya, logika berpikir itu ini Bang, coba di secara proses ya. Coba nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, bukan berarti bahwa aplikasinya harus kompleks, tapi dasar konsep dari peminjaman barang itu seperti apa gitu. Nah, ini iya, harus. Jadi misalkan saya punya bor ada 10 buah, ada obeng 10 buah. Oh iya, nah, ya. Ternyata di gudang itu cuma ada 5. Nah, kita tahu 5 lagi kemana gitu. Bisa di-trace nggak? Tidak Pak. Nah, jadi ini harapan saya nih, Mam. Ya, Pak. Harapan saya yang dasar-dasar peminjaman itu ini coba mungkin nanti konsul ya sama teman-teman, sama ya, pembimbing. Pak. Logika berpikir itu coba ini dulu diluruskan. Jadi jangan sampai bahwa malah aplikasi ini terkesan nggak ada gunanya gitu. Baik Pak. Nah, jadi itu ya. Jadi coba lihat daftar barang lagi. Ya, ini daftar barang ya. Ya, Oke, Pak. terus peminjaman. Seperti ini Pak. Oke. Di sini ada proses nggak bahwa barang itu tersedia atau nggak? Tidak Pak. Nggak ada ya? Paling cuman apa ya? Kalau yang sudah dipinjam itu apa ya? Kalau udah itu nggak ada sih Pak, seperti itu di misal gini Pak ya. Oh ya Pak, tidak ada kita Pak. Ya, nah ya, Pak. itu fungsi itu harus ada, Mam. Ya, mungkin nggak direvisi. Insya Allah Pak, mungkin Pak. Iya, jadi gini, misalkan saya punya barang 10 nih. Iya Pak. Ada orang lain mau minjem. Nah, saya bisa jawab bahwa, oh, barang itu nggak ada. Kenapa Pak? Karena dipinjam oleh si Anu, si Anu, si Anu. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, saya kapan bisa pinjam itu Pak? Oh. Nah, saya coba lihat di form peminjaman, ada waktu peminjaman nggak?
Oh iya Pak. Nah, itu boleh dimasukkan, Mam, waktu Siap, Pak. peminjaman. Hmm. Ya, boleh Baik, Pak. dimasukkan waktu peminjaman sama posisi perangkat alat itu di mana. Terus kalau saya lihat perlu ada kategori ya. Ya, Pak. Mungkin nggak barangnya dibuat kategori? Karena dibatasan masalah hanya boleh. alat fisik saja, Pak. Oke. Yaudah, nggak apa-apa. Tapi minimal gini, si admin itu tahu bahwa barang itu ada atau tidak ada. Oh iya, Pak. Nah, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terus durasi tadi udah. Nama 1, nama 2 itu maksudnya apa? Jadi semisal ada penanggung jawab 1 dan penanggung jawab 2 seperti itu yang minjamnya, Pak. Misalkan kalau pegawai meminjam dan pegawai tersebut tidak ada, semisal seperti itu, Pak. Jadi ada nama lain yang dapat dihubungi seperti itu, Pak, atau dipertanggungjawabkan seperti itu. Berarti itu mungkin jangan nama 1, nama 2 ya, nama Oh, ya, Pak. penanggung jawab atau ya nama penanggung jawab terus apalah. Oke. Sekarang ke laporan peminjaman. Ya, Pak. Nah, ini fungsinya apa, Mang? Jadi sebenarnya hanya untuk mencetak saja sih, Pak, ini tuh, Pak. Jadi hanya ada nomor pinjaman, nomor SPT-nya, ada tanggalnya, yang nomor 1, yang nomor 2 tadi, lalu ada tujuannya, lalu ada cetak seperti itu, Pak. Mungkin ya kurang ini ya, Pak, ya, apa yang tadi peminjamannya kapan mungkin ya, Pak, ya. Ya. Jadi Oke, laporan peminjaman. Oke. Nah, mungkin nanti boleh ditambahkan nanti di dashboard ya, saya kira. Oh ya, Pak. List barang yang dimiliki oleh gudang sih, Mam. Jadi dashboard itu sebenarnya kenapa ada istilah dashboard itu berisi informasi umum, Mam. Nah, sedangkan yang saya lihat di sini dashboard itu emang benar-benar kosong. Ya. Benar ya? Ya, Pak, ya, Pak, benar, Pak. Boleh dilengkapi. Oke. Siap, Pak. Nah, itu. Nah, sekarang coba masuk ke dokumen, Mam. Dokumen Word saya, Pak. Ya. Bentar, Pak. Word. Oke ya. Paling coba saya buka ya. Kamu buka di dokumen aja coba. Oh ya, Pak. Nggak usah di ini coba saya lihat. Framework-nya apa, Man? Coordinator, Pak. Oke. Nah, di landasan teori justru kamu Anda tidak bahas konsep aset manajemen itu seperti apa ya? Enggak. Ya. Iya, Pak. Jadi landasan teori itu biasanya dia berisi hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Karena topik utama Anda itu adalah masalah aset manajemen, idealnya bahasan tentang aset manajemen masuk dalam landasan teori, Mas. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya. Nah, berarti di landasan teori perlu ditambahkan masalah aset manajemen. Terus yang UML saya lewat. Punten Pak Gitarja, mungkin bisa share screen ya Pak, soalnya sudah dijadikan co-host. Ya, untuk. Oh, boleh. Ya, boleh. Sebentar. Mungkin saya saja, Pak. Bisa, Pak? Oh, boleh, sok silakan. Oke.
Ya, jadi tadi di bab 2 ya. Ya Pak. Di bab 2 mungkin perlu ditambahkan pembahasan tentang aset manajemen ya. Ya Pak. Aset manajemen. Oke. Terus ke bawah. Hasil dan pembahasan. Oke. Nah, berarti nanti harus ada perubahan ya karena tadi ada change request nih. Ya Pak. Ya, change request. Karena tadi memang secara proses bisnis memang tidak memungkinkan user it. Jadi proses peminjamannya tetap dia harus bicara ke admin gitu ya. Ya Pak. Ya, oke. Artinya memang user peminjam itu tidak berinteraksi kepada sistem secara langsung ya. Ya Pak. Oke. Yes. Nah, cuma nanti change request yang tadi saya minta mungkin boleh boleh direvisi ya. Oke. Siapa? Bahwa stop. Sequence. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih. Anda sudah membuat UML, kenapa masih ada DFD? Sebenarnya saya juga bingung ya Pak ya UML ini tuh. Saya juga belum terlalu mahir sebenarnya Pak kalau buat UML itu Pak. Jadi saya juga bingung sih Pak. Nah, gini Mam. Ya Pak. Kalau kita bicara framework, Ya Pak. framework itu kan kita sudah tidak berbicara masalah pemrograman struktural ya, tapi ya, tadi kan sudah dibahas masalah MVC ya. Nah, nanti mungkin perlu didiskusikan sama Pak Faiz apakah masih tetap memasukkan DFD atau enggak, karena itu dua hal yang beda ya, UML sama DFD itu. Ya, baik Pak. Nah, ada itu kalau itu ya, nanti boleh didiskusikan lah. Oke, terus ke bawah. Oke. R-nya juga sama mungkin Pak ya? Seperti DFD. Bisa sih, boleh. Tadi aja sih yang DFD ya. Oke. Siap Pak. Nah, pernah buat dokumen mockup nggak? Dokumen mockup seperti apa ya Pak ya? Mockup itu semacam prototyping. Oh iya. Pernah buat? Belum sih kalau dokumen mockup. Oke. Ini kalau saya lihat memang di dokumen ini tidak ada mockup ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti pas skripsi nanti perlu ada mockup ya. Siap Pak. Jadi mockup itu banyak gini. Ini kan hasilnya ya. Ya Pak. Ini adalah screenshot dari hasil pekerjaan. Nah, biasanya kalau seorang arsitektur ngebangun sebuah bangunan itu kan pasti ada gambar biru ya, ada blueprint ya. Oh iya Pak. Nah, mockup itu adalah bentuk blueprint dari sebuah aplikasi. Gitu. Jadi ya, tapi itu nanti next untuk skripsi ya. Jadi nanti harus ada mockup. Dari mockup itu nanti baru kita buat aplikasinya gitu. Baik Pak. Oke, lanjut. Halaman dashboard. Oke, nah ini halaman dashboard nanti perlu direvisi ya. Ya Pak. Nah, karena sayang kalau halaman dashboard hanya diisi oleh foto antena ya. Ya Pak. Kan tidak berhubungan dengan proses yang Anda lakukan. Ya, baik Pak. Oke, perlu ditambahkan. Ya Pak. Oke, mulai. Iya, ke bawah. Terus dan di sini mungkin ya Pak ya. Nanti direvisi ya dulu. Oke, terus. Oke. Terus. Oke, tampilan database ya. Terus kesimpulan. Udah mungkin Pak. Oke. Jadi tadi poinnya udah dicatat ya? Sudah Pak. Ya. Ya.
kebayang ya. Jadi saya harapannya jadi KP itu tidak sekedar apa ya, nggak dapat apa-apa gitu. Oh ya Pak. Nah, jadi makanya tadi saya tanya secara perspektif perusahaan, mana tahu nanti secara perspektif perusahaan ternyata hasilnya adalah, oh saya nggak dapat apa-apa Pak, bisa jadi kayak gitu. Ya, tapi kalau tadi saya dapat cerita dari Imam ya memang sesuai harapan ya seperti itu. Alhamdulillah Pak. Oke. Pak Faiz, mungkin dari saya seperti itu Pak, mohon direspon. Siap, Pak Sandi, terima kasih. Baik, Imam, tolong itu tadi udah dicatat ya semua. Sudah Pak. Udah di revisi yang tadi ya. Ya Pak, baik. Paling gitu aja kali ya. Terima kasih Pak Sandi atas kesempatan evaluasi atau melihat hasil sidang KP dari Imam. Mudah-mudahan Imam bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Sandi. Paling gitu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Sandi atas kehadiran dan evaluasinya. Terima kasih. Baik. Ya. Saya tutup untuk sidang hari ini. Nanti setelah revisi, Imam datang lagi ke Pak Sandi ya untuk memperlihatkan hasil revisinya ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu untuk ini berita acara berarti diisi saja Bu ya. Mohon maaf. Iya Pak. Oke. Ada form penilaian ya Pak, form penilaian penguji pembimbing. Ya silakan diisi Pak. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya terima kasih. Baik, kami cukupkan sekian. Terima kasih Pak Faiz, Pak Gitarja, Imam dan audiens teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Teh. Ya, makasih. Ya.